Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, channel Satpam Official, channel yang membahas tentang dunia Satpam. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tugas pokok, fungsi, dan peranan atau yang sering disebut dengan tupoksiran seorang Satpam. Banyak orang pada umumnya menganggap bahwa tugas seorang Satpam hanyalah menjaga keamanan di tempat kerjanya. Namun, apakah tugas pokok, fungsi, dan peranan Satpam yang sebenarnya? Berikut adalah pembahasan mengenai tupoksiran sesungguhnya untuk seorang Satpam. Tugas pokok Satpam. Pekerjaan Satpam melingkupi banyak hal yang menyangkut keamanan dan ketertiban di area kerja yang disesuaikan pada penempatan tugasnya. Namun, secara garis besar, Satpam memiliki tugas pokok sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Perkapolri Nomor 24 Tahun 2007 Bab 3 Pasal 6 Ayat 1 yang bunyinya, tugas pokok Satpam adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan atau tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personal, informasi, dan pengamanan teknis lainnya. Pengertian dari tugas pokok Satpam dalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja biasa dikenal dengan Turjawali, yaitu pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Sebagai berikut, pengaturan adalah upaya untuk memastikan peraturan yang sudah disepakati sebelumnya dalam suatu instansi atau perusahaan tempat terjaga. Contoh lalu lintas, keluar masuk barang atau orang, tata tertib perusahaan. Yang kedua, penjagaan. Penjagaan adalah upaya yang dilakukan dalam melayani dan mengawasi segala hal yang berhubungan dengan tugasnya dalam rangka memberikan perlindungan atas aspek pengamanan fisik. Contoh mendeteksi penyusup atau pencuri, melayani dan melindungi konsumen. Yang ketiga, pengawalan adalah upaya pencegahan dan antisipasi ketika seorang atau lebih Satpam diberi tugas untuk melindungi atau mengamankan seseorang dari satu tempat ke tempat lain dalam keadaan selamat. Contoh, mengawal staf dalam mendeposit uang. Yang keempat, patroli. Patroli adalah upaya atau tindakan untuk berkeliling di wilayah tugasnya secara berkala sebagai pencegahan dini terhadap kejahatan atau ancaman lainnya. Contoh, ronda. Sedangkan yang dimaksud dengan pengamanan fisik adalah segala usaha dan kegiatan untuk mencegah atau mengatasi timbulnya ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan suatu instansi atau proyek atau badan usaha secara fisik melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, dan patroli serta kegiatan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi, proyek, badan usaha yang bersangkutan. Aspek-aspek yang termasuk objek yang diamankan ditertibkan pada saat pengamanan fisik adalah sebagai berikut. Yang pertama, aset, benda bergerak atau perhiasan, televisi, mobil, dan lain-lain. Benda tidak bergerak, gedung, tanah, kebun, dan lain-lain. Yang kedua, personil, atasan, staf, klien, rekan, nasabah, konsumen, pemasok barang, distributor, pengunjung, tamu, dan lain-lain. Yang ketiga, informasi, nomor telepon pribadi, karyawan atau staf, alamat konsumen, proses produksi, kekuatan pengamanan, dan data-data perusahaan lain-lainnya. Fungsi Satpam. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Perkapolri Nomor 24 Tahun 2007 Bab 3 Pasal 6 Ayat 2. Fungsi Satpam adalah melindungi dan mengayomi lingkungan atau tempat kerjanya dari setiap gangguan keamanan serta menegakkan peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerjanya. Mungkin itu
sebagai bentuk awal. Jadi, fungsi satpam adalah memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi orang-orang di lingkungan kerjanya dengan menegakkan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerjanya menggunakan etikat yang baik. Peranan satpam dalam mengemban tugasnya yang berfungsi sebagai kepolisian terbatas. Di sini satpam berperan sebagai berikut. Yang pertama, unsur pembantu pimpinan organisasi, perusahaan dan lembaga pemerintah, dan badan usaha jasa pengamanan atau BUJP di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerjanya. Yang kedua, unsur pembantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan di lingkungan kerjanya. Dalam lingkungan terbatasnya, satpam berperan sebagai perpanjangan tangan dari perusahaan dalam hal menjaga dan membina di lingkungan kerjanya dengan secara aktif, menciptakan dan memelihara keamanan di area tempat kerjanya. Dalam lingkup luas, satpam juga berperan membantu Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara mendorong kesadaran untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menumbuhkan kewaspadaan yang menyangkut keamanan dan ketertiban bersama di lingkungan kerjanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.